Sebelumnya sudah kita ketahui bahwasannya bahasa Arab itu mengenal 3 jenis dalam hal pembagian jumlah. Yang pertama itu mufrad, dan yang kedua muannas, musanna, ya. Yang ketiga itu jamak. Mufrad itu 1, musanna 2 dan 3 atau lebih dari 2 dan seterusnya itu jamak namanya. Oke. Kita mulai di sini dikatakan kata benda dalam bahasa Arab disebut dengan isim jika dilihat dari jumlahnya. Isi terbagi menjadi isim ya maksudnya. Isim terbagi menjadi 3 bagian, yakni mufrad, musanna dan jamak. Ya, seperti itu. Dikutip dari buku Ilmu Nahwu Bahasa Arab, karangan Talqis Nuriyantoro, mufrad merupakan kata isim bermakna 1. Nah, yang Anda bilang tadi, musanna berarti 2 atau double, dan jamak berarti banyak, mulai dari hitungan 3 ke atas, atau bisa kita bilang lebih dari 2. Isim jamak pun terbagi menjadi 3 bagian. Nah, isim jamak 3 bagian. Ini jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Yang akan kita bahas ini nanti insya Allah jamak muannas salim dan jamak taksir. Nah, yang Anda buka dulu ini artikel tentang jamak muannas salim. Kita akan baca di sini. Terlihat Pak ya? Yang Anda share terlihat ya? Kecil Ustadz, nggak Kecil. kebaca. Coba Nah, di landscape berarti ya, HP-nya coba diputar. Jadi bisa terlihat. iya. Oke. Yang mengutip dari buku Cepat dan Mudah Belajar Bahasa Arab karangan Ustadz Rusdianto, SPDI, jamak muannas salim merupakan kata benda plural dan menunjukkan gender perempuan. Perubahan bentuk kata benda ini dari tunggal ke jamak selalu beraturan. Nah, masuk dari selalu beraturan di sini ada polanya, ada rumusnya. Seperti itu. Nanti kita akan tahu rumusnya bagaimana. Perubahan bentuk tunggal yang muannas menuju bentuk jamak selalu menggunakan huruf alif dan ta. Ya, muannas salim ini kita tinggal hanya menambahkan alif dan ta di akhir kata tersebut. Pada akhir kata tersebut, oke. Hanya saja harokat pada huruf terakhirnya berbeda-beda pada setiap keadaan rofa, nasab, dan maupun jar. Nah, di situ pembahasan nahu ya. Rofa, nasab, maupun jar. Rofa itu domah, gitu bisa bilang. Nasab itu keadaannya akhirnya fathah, maupun jar. Jar itu kasroh, seperti itu. Contoh jama mu'annas salim. Contohnya bagaimana? Oke. Sini dikutip contohnya mengambil dari Al-Quran, di mana lafaz yang menunjukkan penggunaan jamak muannas salim di garis bawahi. Coba kita lihat di sini. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas tsamarat. Nah, kita lihat di sini kata as-samarotnya. Ini kan terakhirnya tadi kan as-samarah, ya kan? Atau as-samaroh. Nah, di akhirnya itu apa? Ada 2 huruf apa? Alif dan ta. Nah, itu muannas salim namanya, jamak muannas salim. Kita lihat contoh berikutnya. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat anna lahum jannat. Nah, di sini as-sholihat terlihat ya. Pokoknya ya yang di garis bawahi ya, tanpa ana harus tunjukkan. Lalu jannatnya, anna lahum jannat, itu mu'annas salim. Oke, kita lanjut. Ada di sini lagi. Nah, yang di garis bawahi apa ya di situ? Kata apa? Coba apa siapa? Sini. Apa? Rizal.
Ya. Apa yang Ini digaris bawah? gambarnya nggak diem ya. Nah, Ustaz. Oke. Di sini apa? Kata apa yang jamak muannats salimnya? Kata apa di sini? Yang di garis bawahi ya, Iya, samawa gitu. betul. Samawat. Nah, Samawa. iya. Itu di sini juga ada. Jadi banyak kayak contoh di sini. Jannat lagi seperti yang di atas tadi. Intinya kita gampangnya nanti bunyi dari kata jamak muannats salim itu seperti at seperti itu nanti. Jadi jannat, muslimat, solihat, samawat. Karena memang kan bentuknya diakhiri dengan dua huruf alif dan ta. Oke, sudah sampai di situ ya? Atau ada lagi di bawah? Oke, ya. Di situ pembahasan jamak muannas salim. Ada yang ditanyakan nggak sampai di sini? Kelas Ustaz. Olas ya. Kita masuk ke jamak taksir. Jamak taksir. Nah, tadi jamak muannas salim, sekarang jamak taksir. Kan kita udah tahu ya. Jamak dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga. Berarti Akhi ini udah tahu jamak muzakkar salim ya? Tahu atau tidak? Kemarin sempat ini cuman lupa ingat muzakkar kayak gitu. Jadi jamak muzakkar salim itu kan polanya pakai waw dan nun ya kan? Pakai waw dan nun, sedangkan muannas salim pakai alif dan ta. Nah, itu berpola. Sedangkan jamak taksir, taksir itu artinya apa? Pecah, memecahkan gitu. Jadi jamak ini nggak punya pola, justru katanya itu malah dirusak. Jadi nggak kayak kata yang berbentuk mufradnya, berbentuk satunya. Misalkan kayak kitab, jamaknya, atau buku yang lebih dari 2, 3 ke atas itu kutub. Nah, dari kitab menjadi kutub. Itu kan nggak punya pola kan? Nah, katanya itu hancur. Kata yang mufradnya kitab ini hancur menjadi kutub gitu. Nah, makanya disebut jamak taksir. Makanya kita baca di sini, jamak taksir adalah kata benda plural jumlahnya lebih dari satu dalam bahasa Arab yang bentuknya tidak beraturan. Nah, tidak beraturan. Berbeda dengan dua jenis sebelumnya yang jamak muzakkar salim dan muannas salim. Sedangkan jamak taksir tidak beraturan, dia tidak memiliki rumus atau bentuk sama sekali. Lalu bagaimana kita mengetahuinya atau mengetahui kata ini itu jamaknya taksir gitu atau jamak taksirnya apa? Nah, itu kita harus merujuk ke kamus bahasa Arab. Nggak bisa kita pola sendiri. Nah, jadi kayak kitab itu jamaknya kutub, lalu kolam jamaknya aklam, itu benar-benar harus merujuk ke kamus bahasa Arab. Ustadz Rusdianto menerangkan dalam buku cepat dan mudah belajar bahasa Arab untuk membentuk jamak taksir. Terkadang harus mengurangi atau menambah huruf pada kata tunggalnya. Tak jarang pula dengan cara mengubah harokat kata tunggalnya. Nah, itu. Jadi berubah-ubah, berbeda dengan yang awalnya. Dengan kata lain, bentuk jamak taksir mengalami banyak perubahan dari bentuk tunggalnya. Nah, mengalami banyak perubahan dari bentuk tunggalnya. Agar lebih paham, simak contoh jamak taksir dan perubahan bentuknya di bawah ini. Nah, mengutip Jalan Pintas Nahwu dan Shorob karangan Rudi Fakhruddin, berikut adalah beberapa contoh jamak taksir serta bentuk polanya. Nah, contoh 1, babun. Jamaknya apa? Babun. Jamaknya abwab. Ya, di sini ini jamaknya. Lihat kata pertamanya yang satu pintu dengan pintu-pintu berbeda kan? Rusak kata babunnya ini menjadi abwab.
Itu. Di sini dibilang polanya dari huruf fa, ain, lam ditambah huruf awal hamzah kotok alif dan hamzah serta tambahan huruf alif sebelum terakhir. Jadi kalau Bapak tahu fa ain lam ini kayak fa'ala itu dibilang ditambah huruf awal hamzah menjadi af'al. Fa'alun menjadi af'al. Nah, babun menjadi abwab. Kayak gitu. Jadi itu polanya. Tapi pola ini enggak apa ya istilahnya nggak menentu juga. Misalkan kata ini, oh mas mungkin masuk ke pola ini gitu. Nggak bisa kita tentuin sendiri gitu kan. Tetap harus merujuk ke kamus bahasa Arabnya. Namun memang ada pola-polanya gitu kan. Cuman kita nentuin masuk ke pola ini, ke pola itu. Nah, itu nggak bisa sendiri, harus merujuk ke kamus bahasa Arab. Lalu contoh kedua, nafsun menjadi anfus. Nafsun menjadi anfus. Itu. Lalu fata menjadi fityah. Nah, kayak gitu kan. Kalau jama mu'annas salim dan muzakkar salim kan gampang kayak solih menjadi solihun, muslim muslimun. Lalu muhsinatun menjadi muhsinat jama mu'annas salim. Lalu muslimah menjadi muslimat. Nah, gampang kan dipolakan kita langsung menemukan jamaknya. Sedangkan jamak taksir nggak bisa seperti itu. Nah, fata menjadi fityah, jabalun menjadi jibal, lalu qalbun menjadi kulub. Nah, seperti itu. Dari contoh-contoh ini kita bisa sadar bahwasannya jamak taksir memiliki beberapa pola, tapi tidak menentu juga kita tidak bisa menentukan juga kita untuk masuk ke pola ini pola itu, tetap harus menuju ke kamus. Intinya kita bisa tahu bahwasannya dia mengalami perubahan dari bentuk awalnya. Banyak malah kan katanya, mengalami banyak perubahan. Perubahan bentuk jamak taksir. Di sini kita masuk. Dari buku bahasa Arab dan Arab baku dan modern oleh Profesor Dr. E.C. Hart Schools, 6 perubahan bentuk jamak taksir adalah sebagai berikut. Jadi ada 6 perubahan bentuk jamak taksir yang dikemukakan oleh Profesor Dr. E.C. Hart Schools. Yang pertama apa katanya? Dia bilang di sini diubah harokatnya saja dari mufrad. Nah, lihat di sini. Asudun menjadi usudun. Seperti itu. Jadi itu juga menunjukkan kata jamaknya. Asudun kalau terlihat ya di sini kecil memang nggak apa-apa, tapi anak bacakan asudun menjadi usudun. Asudun itu satu singa, usudun singa yang lebih dari 3. Lalu ditambahi huruf sinwun menjadi sinwan. Itu. Lalu dikurangi huruf ni'mah menjadi ni'am. Tadi ada tamar butoh menjadi ni'amun. Tamar butohnya hilang. Diubah harokatnya dan ditambahi huruf. Rojulun menjadi rijal. Ini yang banyak kita temukan nih. Dia ubah harokatnya dan ditambahi huruf. Kayak kolamun aklam itu kan dirubah harokatnya dan ditambahi huruf. Seperti itu. Lalu yang kelima diubah dan dikurangi huruf. Rasul menjadi rusul. Kayak kitab menjadi kutub. Rasul menjadi rusulun menjadi. Nah, itu jamaknya kitab menjadi kutubun. Nah, yang keenam ini diubah harokat dan ditambahi huruf dan dikurangi huruf. Contohnya apa? Gulam menjadi jamaknya gilman. Seperti itu. Oke, itu pembahasan dari jam' muannas salim. Jauh ini apakah ada pertanyaan? Lanjut Ustaz. Lanjut. Anda mau tanya emang pesertanya cuma satu yang sering join atau bagaimana yang lainnya? Awalnya kita berempat apa berlima ya? Nggak tahu kok, tinggal saya sisanya. Gitu. Iya. Mudah-mudahan makin ini ya, makin semangat lagi belajar ya.
Itu yang tadi Abu Royal itu kayaknya persamaan kok dia bisa keluar ya? Maksudnya kok bisa di luar ini? Jadi Bapak siapa di sini? Coba kita belum berkenalan kayak. Rizal. Nah, Bapak Rijal sebelumnya bukan anak kan yang ngajar ya? Iya, Nah, iya. Jadi tadi admin dari Al-Bukharinya minta Ana ngajar di kelas ini, kelas antum gitu. Nah, kelas Ana Ana nggak tahu yang tadi Abu Raya itu dari kelas Ana gitu kan. oh gitu. Kenapa bisa masuk? Karena emang link Zoom-nya sama kan. Jadi mungkin dia Hmm. memencet link Zoom-nya. Nah, terus dia masuk ke sini. Seperti itu. Kalau yang Ana ajar baru pertemuan kedua, baru sih di minggu pertama. Tadinya ada 5 orang ya di kelas antum ya, tapi makin sini Iya, tadinya kita berlima kayak gitu, berlima apa berenam itu. Cuman berapa hari ini apa? Ke minggu kemarin udah lama liburnya. ya. Eh, Sebelum libur itu sempat saya sendiri. Nah sampai sekarang sendiri. Hmm, gitu. Ya, nggak apa-apa. Oke, Bapak Rijal sudah pernah belajar Nahwu sebelumnya? Belum. Belum. Oh, gitu. Oke. Karena oke, kita lanjut ya. Karena di pembahasan yang ini mungkin agak akan ana banyak pendetailan atau lebih spesifik buat yang tidak pernah atau sebelumnya belum belajar Nahwu ya. Belum pernah. Ya, di sini dikatakan kita mempelajari isim yang 5 atau bahasa Arabnya Asmaul Khomsah. Jadi isim dalam bahasa Arab itu kan kata benda kan. Nah, Asmaul Khomsah ini, jadi para ahli bahasa menemukan 5 kata yang dia itu berbeda dengan kata-kata yang lain. Makanya dia dikelompokkan atau dijadikan bab, menjadikan ada pembahasan di dalamnya gitu kan. Asmaul Khomsah, isim yang 5. Jadi ada 5 kata-kata ini, kata benda atau bisa bilang ya bisa bilang kata benda sih nggak apa-apa. 5 kata ini itu memiliki kekhususan-kekhususan. Jadi berbeda dengan kata lainnya. Oke, kita masuk sini. Ada hal yang menarik ketika saya belajar Nahwu untuk mondok dulu. Saya menemukan keunikan dari suatu kumpulan isim yang mempunyai tanda i'rab dan huruf yang menyesuaikan harokat sebelumnya. Sekumpulan isim tersebut disebut dengan Asmaul Khomsa atau isim 5. Untuk mengenali dan memahami apa itu isim 5, yuk Kemon baca artikel berikut gitu katanya. Nah, di belakang di sini ada yang menarik gitu kan. Nah, kenapa? Karena ahli bahasa menemukan kata-kata ini itu berbeda dengan kata lainnya. Apa sih yang berbeda gitu kan? Makanya kita bahas. Pengertiannya apa? Kullu ismin mu'rabin akhiruhu harfu illatin tunasibu kata ma qablaha. Isim ini adalah setiap isim mu'rab yang diakhiri huruf ilah yang menyesuaikan dengan harokat sebelumnya. Yang dimaksud dengan huruf ilah yang menyesuaikan harokat sebelumnya adalah waw bila sebelumnya dhammah, alif bila sebelumnya fathah, dan ya bila sebelumnya kasroh. Nah, ini kata-kata ini. Ada 5 di sini. Bentar. Sini ya. Ini katanya Asmaul Khomsa itu isi yang 5 itu ini. Jadi yang pertama itu abun, akhun, hamun, dan fu, dan zu. Dan ulang, abun, akhun, hamun, fu, dan zu. Abun itu artinya apa? Bapak kan? Kita tahu abi itu. Lalu akhun itu saudara. Kita sering dengar akhi itu kan, ikhwah itu akhun. Lalu hamun itu artinya mertua. Fu itu artinya mulut. Lalu zu itu artinya kepemilikan. Makanya Zulfikar itu yang memiliki pedang bermata dua. Lalu apalagi zu apa gitu kan. Fu itu mulut. Jangan zu kepemilikan. Kita lanjut. Kata abun artinya ayah. Nah, itu. Akun saudara. Hamun itu, oh ternyata sih dibilang paman ya.
Tapi setahu ana mertua juga bisa hamun itu. Fu itu mulut dan zu artinya yang mempunyai atau kepemilikan gitu. Kelima kalimat kata tersebut dikategorikan isim lima dengan ketentuan. Yang di sini dibilang yang pertama harus idofah. Artinya 5 isim tersebut harus ada dalam sebuah fase atau diidofahkan dengan kata lain. Contoh abuka, bapakmu gitu kan. Nah, ada di sini dari abun ya kan. Kok tiba-tiba ada wow di sini? Aku kak ada wow kan di sini kan? Ya kan, ada wow kan? Bisa lihat. Sini ada wow, ada wow, ada wow, ada wow, ada wow gitu. Zu gitu kan. Itu kekhususan dari kata-kata ini ketika diidofahkan atau digabungkan dengan kata lain, dia muncul wawnya ketika rofa, ketika harus harokatnya domah. Nah, di sini terus di yang kedua tidak ada yang mutakalim. Kalau mutakalim itu apa ya bisa anda bilang itu kepemilikan. Kalau bahasa Inggris itu my father gitu kan, akhi gitu, my brother, abi itu abi kan berarti my father kan. Nah, ya, tidak ada yang mutakalim. Apabila diidofakan dengan ya mutakalim tidak dimasukkan dengan isim yang lima. Jadi ya-nya itu tidak dianggap sebagai kekhususannya. Lalu harus mufrad. Semua isim lima harus dalam keadaan mufrad dan bila ditasniahkan atau dijamakkan maka tidak dikategorikan dengan isim yang lima. Jadi kayak abun ini kan jamaknya aba. Aku jadi ikhwah. Ikhwah atau ikhwan. Nah, itu tidak termasuk menjadi isim yang lima. Karena yang masuk di isim yang itu mufrad ya. Kayak abun nama akun. Yang keempat harus mukabbar. Artinya bisa ditaskir namun isimnya tidak dalam keadaan taskir. Oke. Jadi yang Anda bilang tadi ya, di sini harus Anda jelaskan spesifik untuk yang baru belajar bahasa Arab. Nah, kita banyak-banyak menemukan istilah-istilah yang mungkin terbilang baru dan kita tidak ketahui kayak mukabbar. Nggak apa-apa, mungkin kita lewat dulu takutnya menjadikan jelimet pusing nanti. Kita masuk yang kelima, khusus kata zu harus bermakna sohib, artinya mempunyai atau memiliki dan tidak diidofakan ke domir. Seperti itu. Zu ini maksudnya harus yang artinya bermakna kepemilikan atau sohibun. Lalu kata famun harus dibuang mimnya. Dan apabila mimnya masih tetap, maka hukum i'rabnya kembali ke asal yaitu isim mufrad. Oke. I'rab, pembahasan i'rab. Coba Pak Rijal tahu i'rab nggak itu apa? Belum tahu Ustaz. Belum ya. Jadi i'rab ini termasuk pecahan dari ilmu nahwu. Apa sih itu di dalam ilmu i'rab tuh kita harus ngapain? Jadi kita menentukan jabatan-jabatan setiap kalimat dan juga kita tentuin juga dia harus berharokat apa gitu. Itu misalkan kalau i'rab kita ke Indonesia kan begini, misal ada kata Andi menendang bola. Nah, kita harus i'rab katanya, kalimatnya maksudnya. Jadi ya, Andi sebagai subjek, menendang sebagai predikat, bola sebagai objek. Nah, itu i'rab seperti itu. Paham ya? Jadi kita tentuin jabatan-jabatannya ini sebagai apa gitu kan. I'rab isim 5 ketika marfu ditandai oleh huruf waw. Ini makanya Bapak Rijal bisa lihat di sini. Oh, lihatin ada waw kan. Abun, yang tadi abun nih. Abu ka, aku ka. Lalu hamu Irfan. Ada paman Irfan. Fuka. Tuh, lihatin ada waw ya kan. Nah, itu ketika marfu. Lalu ketika mansub dia apa waw apa? Bukan waw. Makanya tapi alif.
Ya, di sini abak, akho, hama, fak, dha. Lalu ketika majrur menjadi apa? Majrur itu harus kasro ya, itu maksudnya. Dia nggak pakai kasro tapi pakai ya, li abika, li akhi. Nah, gitu. Terus li bihamika ini salah bihamaika, maksudnya bihamika. Lalu fika, terus lidhi. Nah, seperti itu. Nah, sudah selesai. Sekian dan demikian pemaparan tentang isim lima. Coba di sini bilang sekarang ini berlatih sebutkan kedudukan i'rab dan tanda i'rab dari isim lima pada kalimat berikut. Kana aku abika dza ilmin. Coba Bapak Rijal bisa menentukan nggak di sini isim limanya? Yang mana Ustaz? Yang ini. Aku gitu. Iya, aku termasuk. Jadi dia punya 3 ya. Ada aku, lalu ada apa lagi? Kan abika, abik. Iya, abi. Lalu satu lagi. Ini ilman ya, ilman. Apa ya? Satu lagi. Za, Iya, betul. za. Jadi ada 3. Di sini ada satu, aku, lalu abi, lalu za. Mungkin kalau Bapak mau tahu, aku ini kenapa dia ada wawunya? Karena dia disambungkan dengan kata abin. Ada kata abi ya. Abun, kata abun. Makanya tadi seperti itu. Didofahkan kan. Aku abi, saudara bapak gitu. Saudara bapak itu aku abi. Nah, makanya dia terdapat wawunya. Ini kan didofahkan. Lalu abi, kenapa dia dibilang isim yang 5 masuk sini? Karena dia disambungkan dengan kata apa? Kak, ya kan? Aku abika itu, dan dia mudhof ilai. Mudhof ilai itu harokatnya harus kasroh. Kasrohnya diganti dengan apa? Dengan ya. Gitu. Dengan ya, lalu aku tahulah ini isim kana, nanti ada pembahasannya, dia kan harus marfu kan? Domahnya diganti dengan waw. Lalu ini isim kana itu harus mansub, harus fathah. Nah, fathahnya dha ini diganti dengan alif, seperti itu. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Terus Ustaz, lanjut. Lanjut ya. Kayaknya itu aja yang Ana mau bahas malam hari ini tuh itu aja. Mungkin sisanya kita akan untuk tanya jawab aja. Jadi ini udah pertemuan ke apa? Minggu keempat berarti ya? Naam Ustaz. Gitu. Yang anak kelas anak pegang itu baru minggu pertama gitu. Makanya tadi anak kaget juga suruh menggantikan. Terus ya itu ternyata di sini udah minggu keempat ya. Bapak Rizal orang mana? Saya Lombok Ustaz. Lombok. Apa keseharian sekarang? Saya polisi. Polisi. Sekarang lagi bekerja atau gimana? Kenapa Ustaz? Sekarang lagi bekerja atau lagi di kantor atau lagi di Bukan, rumah? lagi di rumah, lagi di rumah. Hmm, oke oke. Jadi belum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Atau Belum, sudah? belum pernah. Oh belum. Belum. Oke oke. Mungkin kalau Ana saranin nggak apa-apa. Mungkin kalau ada yang belum paham di nahunya gitu kan,
fokus di Arabia Baina Yadaik ya, di percakapan. Ini insya Allah Naam, Ustaz. akan mengikuti pahamnya ketika sudah lancar bahasa Arabnya dan juga sudah agak mendalam lagi gitu kan. Jadi jangan diambil pusing gitu misalkan belum paham di sini. Ya, memang di pikiran saya untuk kursus bahasa Arab ini ya jenis percakapan gitu biar biar ibaratnya ada ini karena kita bisa karena biasa kan kayak gitu ya. Mm-mm, betul. Jadi untuk nahunya kayak Kalau nahunya bonus iya, aja, bonus aja gitu kan. nah Setidaknya betul Ustaz. apa mengenal gitu, mengenal. Jadi misalkan ketemu lagi nggak harus kenalan lagi gitu kan, tinggal masukin aja kotak gitu. Oke, mungkin Bapak Rizal kalau tidak ada pertanyaan, Ana akan cukupkan sampai di sini ya. Iya. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Insya Allah rekamannya akan anak kirimkan di grup nanti insya Allah. Nah, syukran Ustaz.